Yang kita cari ini ridho manusia atau ridho Allah? Ridho Allah. Ya Allah, berikanlah kami ridho. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang waktu saya bilang berilah ridho, dia diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Nama suami saya Ridho. Jangan beribadah kepada Allah minta surga. Nanti yang dapat cuma surga. Tapi beribadahlah kepada Allah supaya Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah beri semua yang dia mau. Ingat, oke saya ulang untuk update status besok pagi. Jangan beribadah kepada Allah minta surga, karena yang dapat cuma surga. Tapi beribadahlah minta ridho. Kalau Allah sudah ridho, semua dia berikan. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong gitu siapa Pak Ustadz? Yang ngomong gitu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, ulama besar Mesir. Buktinya mana Pak Ustadz? Buktinya waktu kita tawaf dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho dulu baru jannah. Kenapa? Karena kalau minta ridho dapat jannah. Tapi kalau minta jannah belum tentu dapat ridho. Kalau saya lihat dari wajah-wajah jamaah ini kelihatannya orang yang sudah dapat ridho Allah. Ustaz tahu dari mana? Yang jelas sudah dapat kecap. Kalau ridho belum jelas Pak Ustaz. Kelihatan dari raut wajahnya dan senyumnya yang cerah. Ini wajah-wajah orang yang bahagia dan gak punya utang. Orang kalau lagi susah hati dan banyak utang, senyumnya gak bisa lepas begini, tertahan. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata utang. Saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Loh, saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Ini ucapan ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Bukan omongan saya. Tolong videonya jangan dipotong. Makanya kalau nonton itu full di TV One. Saya tahu kapan saya diridhoi Allah. Kok kamu tahu kapan kamu diridhoi Allah? Kapan? Ketika saya ridho menerima takdir Allah. Disitulah saya sedang diridhoi Allah. Apakah ridho menerima takdir Allah? Insya Allah. Apa itu ridho? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang ketika takdir sedang terjadi. Itulah ridho. Hati merasa tenang ketika takdir sedang terjadi. Tadi saya Pak Ustadz lagi berdiri di pinggir jalan. Terus ada yang nginjak kaki saya. Kamu marah? Saya ridho Pak Ustadz. Yang nginjak siapa? Polisi sama tentara Pak Ustadz. Itu bukan ridho, takut. Sururul qalbi mimururil qada. Hati tenang ketika takdir
takdir sedang terjadi. Tapi tolong ceramah jangan dipotong-potong. Kalau mau dengar full penjelasan, saya nggak mau setelah mendengar ini semuanya besok anaknya pulang. Tiba-tiba pulang-pulang, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Pulang-pulang berbadan dua. Ibunya nggak marah, bapaknya nggak marah. Terus apa dia bilang? Saya sudah ridho. Bukan. Nabi SAW marah. Islam tidak menghilangkan marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ketika Nabi keluar dari masjid, dia lihat ada dua orang berkelahi, berkonflik, ikhtilaf masalah takdir. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini suka bertengkar, berkelahi. Nabi selesai sholat, mohon maaf, saya membelakangi, saya kan imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menghadap ke jamaah, Nabi marah, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak sholat berjamaah? Jadi jangan gara-gara saya ngasih tahu malam ini ridho, semuanya ridho. Pak, istri bapak tadi dibawa orang, ridho. Bu, suami bu tadi dibawa orang, memang sudah lama saya ikhlaskan Pak Ustaz. Kan itu. Ridho ini adalah level yang keempat. Ridho ini level keberapa? Yang pertama ikhtiar. Ini yang pertama. Apa namanya? Ikhtiar, usaha, al-kasbu. Usaha dulu. Usaha. Ambil bambu, ikat pakai tali pancing, pasang mata kail pancing, kasih cacing, kasih udang, kasih belalang, kasih kodok. Ini namanya ikhtiar. Setelah ikhtiar, letakkan di tepi kolam, letakkan di tepi sungai. Setelah ikhtiar, yang kedua adalah doa. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu kan doa untuk hantu Pak Ustadz, untuk mancing juga. Kita yang mancing nyari ikan, doanya Allahumma barik lana. Ikan yang mau makan pancing juga sama doanya. Allahumma barik lana. Tinggal lagi bertempur antara doa kita atau doa dia. Doa. Setelah doa, tawakal. Serahkan pada Allah. Letakkan doa. La haula wala quwata illa billah. Sore angkat. Benangnya hilang. Ridho. Tanya, ridho pulang ke rumah, bawa motor mau pulang ke rumah, berhenti di lampu merah, ada truk, mau pulang rindu, nggak pulang malu. Akhirnya mampir ke pasar beli ikan sekilo. Pulang ke rumah ditanya sama istri, ini hasil mancing Pak? Ridho. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala punya rencana yang indah. Ternyata Allah tidak mentakdirkan kita dapat ikan mentah. Allah tidak kasih kita. Enggak lama terdengar suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada ikan matang dari tetangga sebelah. Rupanya ini hanya ada di sinetron. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika bapak ibu pergi ke rumah sakit menjenguk orang baru melahirkan anak, lalu kemudian bayinya, coba pegang bayinya, pegang. Ketika dipegang, bayinya pipis. Bapak yang lagi megang, bapak marah apa enggak? Bapak enggak marah. Ibu yang lagi megang bayi, marah apa enggak?
nggak marah. Kenapa? Karena ridho. Malah dibilang, Masya Allah kena kencing, berarti punya bayi lagi nanti. Malah senyum, malah bahagia. Kenapa? Karena yang kencing bayi, ridho. Coba kalau bapaknya yang kencing, nggak ridho, ngelawan. Ridho adalah yang lebih halus lagi. Ridho kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah ridho. Ambil korek kuping, korek telinga, dikasih kapas, tusuk telinga, tusuk hidung. Ada mayat yang ngelawan? Pernah ngelawan mayat? Apa ini kan? Pernah? Begitulah ridho. Ketika sudah sampai pada level ridho, tidak melawan lagi. Apapun yang kau berikan ya Allah, aku sudah ridho. Itulah makna ucapan kita di awal besok pagi, sebelum matahari terbit, selesai salat subuh. Raditu billahi Rabba. Aku ridho menerima engkau sebagai Tuhanku. Ridho menerima Allah sebagai Tuhan. Ridho menerima Allah sebagai Rabb. Engkau yang menciptakan aku, Rabb. Engkau yang memberi aku rezeki, Rabb. Engkau yang mengatur segala hidupku. Memang ridho ini yang paling berat. Tolong doakan Ustadz Somad supaya dia ridho menerima segala ketetapan Allah. Zikir mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amal lisan. Berjihad ke Palestina. Saya kalau umumkan ke jamaah, apakah jamaah mau berjihad ke Palestina? Mau Pak Ustaz, takbir. Tapi yang paling berat bukan amal badan yang berdarah, bukan yang berat itu amal lisan yang berzikir, bukan amal uang, zakat, infak, sedekah, wasiat. Amal yang paling berat justru amal hati, adalah amal ridho. Termasuklah ceramah dibatasi 12 menit itu mesti ridho. Harus ridho. Masya Allah. Berarti kalau sudah berdiri ini, UAS harus ridho ini ya. Ridho. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa, syukran jazilan UAS Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Apapun permasalahan kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita penuh dengan masalah, penuh dengan apa yang tadi disampaikan juga ketika ditanyakan apakah ada hutang, banyak sekali tadi yang menjawab banyak hutang. Segala permasalahan hidup ini pasti ada, namun ketenangan hidup, ketenangan diri hanya bisa kita capai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Abdul Rahman Jalal ini akan sedikit memberikan kesimpulan dan juga harapannya bagaimana untuk menapaki tahun 2026, dan juga nanti kita akan bermuhasabah bersama-sama, berzikir bersama, bersolat bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. بوركتي يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى وسيدي زينب نور العين وخديجة الكبرى وسيدي زينب نور العين وخديجة الكبرى. نورك يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء